got so motherfucking design on right now. Halo, nama saya Gufrani Fajmi dengan NIM 23022012. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari observasi saya, yaitu case method tahap 1, observasi wawancara. Identitas anak, nama anak Almira, jenis kelamin perempuan, umur 5 tahun, sekarang ini dia sekolah di TK Iqra. Aspek yang saya ujikan, yang saya observasi yaitu tentang aspek agama. Komponen yang saya nilai yaitu tentang kesadaran beribadah, kesempurnaan sholat Almira sudah cukup lumayan, tentang cara berwudu dan juga cara sholat. Hafalan surahnya juga sudah lumayan. Selanjutnya rasa ingin belajar. Almira sendiri dia sudah banyak hafal doa sehari-hari dan juga ayat pendek. Dia di sekolah juga diajarkan tentang huruf hijaiyah dan belajar cara berwudu dan sholat 5 waktu pada hari Jumat. Terus dia Almira sendiri bersikap sopan dan santun. Saya Friska Ramadhani dengan NIM 23022129. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek motorik pada anak yang bernama Fazio Adiatma dengan umur 5 tahun, jenis kelamin laki-laki. Di sini orang tuanya menjelaskan pada usia Fazio 2-5 tahun, Fazio sangat aktif dibilang orang tuanya. Sebab Fazio tidak mau diam, Fazio berlari ke sana ke sini, jalan terus dan melompat di kursi dan kasur, yang dimana Fazio hanya diam ketika tidur saja. Di sekolah Fazio juga tidak bisa diam, dia suka lari-larian dan lanjut sendiri. Tapi Fazio membutuhkan waktu yang lama untuk bersosialisasi dengan teman-temannya, ujar ibunya, karena dia gak terlalu memikirkan untuk bermain bersama dengan temannya. Fazio anaknya di saat lagi senam dengan temannya di sekolah dia sering tidak fokus. Misalnya di saat teman-temannya melompat sesuai instruksi gurunya, Fazio hanya diam, tidak mau mengikuti teman-teman melompat. Tapi di saat pelajaran mewarnai, melipat kertas yang akan dibentuk sesuatu, membuat angka dan huruf, Fazio siapa dari teman yang lainnya. Walaupun Fazio diganggu temannya seperti dalam mewarnai, Fazio tidak menghiraukan teman yang mengganggunya. Dia tetap melakukan apapun yang lagi dia kerjakan, sehingga Fazio bisa siap duluan dibanding teman-teman yang lainnya. Di sini aspek motorik Fazio sangat baik, seperti aspek motorik kasar seperti melompat-lompat, Fazio sangat baik, dan motorik halus dalam melipat kertas, merobek kertas, dan mengerjakan sesuatu, Fazio juga sangat baik. Saya Indah Khairunisa dengan NIM 23022133. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek emosional. Anak yang saya teliti bernama Muhammad Adnan Habibullah dengan jenis kelamin laki-laki dan umur 4 tahun. Dari segi aspek emosional, Habib sudah sangat baik. Namun, Habib mengalami kesulitan untuk mengatur atau menahan dirinya untuk tidak bermain dahulu sebelum ada instruksi dari guru saat di sekolah. Habib bersekolah di PAUD Sukamenanti. Habib yang berusia 4 tahun sudah berani memperlihatkan kemampuannya dari segi apapun. Habib juga berani mengatakan apa yang ia mau, apa yang ia tidak suka, dan lain-lain. Habib juga bersikap kooperatif sesama temannya. Dalam kehidupan sehari-harinya, Habib sangat aktif bermain dengan teman yang biasa bergaul dengan sehari-harinya. Kenalkan, nama saya Jessica Indra Tasya dengan NIM 23026065. Saya akan menjelaskan tentang case method tahap pertama saya tentang aspek bahasa kepada keponakan saya bernama Muhammad Okriya Faizan yang berumur 7 tahun. Dan perkembangan anak dalam aspek bahasa yaitu memiliki bahasa yang lancar. Faizan memiliki perkembangan bahasanya yang cukup cepat dan Faizan bahasanya mudah dimengerti. Cara orang tuanya untuk mendidik anak agar perkembangan bahasanya tidak tertinggal
yaitu mengajarkan banyak kosakata baru kepada Kaizan, memberitahu cara berbahasa yang baik dan benar, dan membuat waktu belajar untuk Kaizan. Sekian tahap 1 kesempatan saya. Halo, nama saya Gufrani Fajmi dengan NIM 23022012. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil observasi saya, yaitu case method tahap 2 dengan tema memberikan ide, gagasan, saran terbaik sesuai dengan teori dan literatur yang telah saya pelajari. Dengan anak yang namanya Almira, umur 5 tahun, jenis kelamin perempuan, dan sekarang ini dia sekolah di TK Iqra Tunggul Hitam. Di sini saya sudah mengajukan beberapa pertanyaan kepada ibunya. Yang pertama yaitu apa upaya ibunya untuk mengajak dia beribadah, mengajak Almira. Jawabannya yaitu salah satunya dengan memberikan bujukan kepada Almira agar dia mau beribadah, dan kemudian ibunya mengajak dan mempraktekkan cara beribadah. Kemudian pertanyaan yang kedua, sebutkan penyebab Almira memiliki sifat yang susah diajak. Ada beberapa faktor, kata ibunya, menghambat proses pembelajarannya, yaitu yang pertama, Almira masih ingin menggunakan bermain gadget. Terus tuh Almira itu suka bermain, jadi agak lumayan susah untuk diajak melaksanakan atau mengajarkan cara beribadah. Kemudian pertanyaan yang terakhir, apakah Almira mempunyai sifat yang pemalu? Bagaimana upaya yang dilakukan oleh ibunya? Jawaban dari ibunya, Almira sangat tidak pemalu, atau bisa dikatakan Almira itu sangat aktif dan mempunyai rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Nah, dari wawancara tadi saya dapat menyimpulkan bahwa Almira sendiri tidak ada masalah yang serius terhadap Almira. Akan tetapi sebaiknya ibunya lebih memperhatikan Almira lagi. Nah, saran saya adalah sebaiknya Almira dialihkan, atau mungkin dia tidak mau melaksanakan atau mempelajari cara beribadah, sebaiknya dialihkan dengan cara-cara lain. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Pada tahap ini, permasalahan yang saya temukan dari anak ini yaitu dia memiliki sistem motorik yang baik, tapi dia memiliki ketakutan yang besar dalam melakukan aktivitas yang dia lakukan. Karena orang tua yang melarang dia ketika dia ingin melakukan aktivitas yang dia lakukan. Seperti Fazli ini suka lari-larian, tapi dia terhalang karena orang tuanya melarang gak boleh lari-larian. Dan bermain tanah atau pasir, orang tuanya sering melarangnya dengan sering berkata, jangan main pasir, kotor, sehingga membuat kerja sistem motorik Fazli terhalang. Jadi di sini solusi yang saya berikan kepada orang tuanya yaitu meminta si ibu untuk jangan melarang anaknya melakukan sesuatu yang dia lakukan. Selagi itu baik untuk pertumbuhannya, biarkan saja dia bereksplorasi dengan lingkungannya. Dan saran, cara yang baik dalam mengasah motorik anak, jangan pernah melarang anak melakukan aktivitas yang dia lakukan. Karena dari kegiatan yang dilakukan itulah caranya dia belajar. Jangan terlalu sering melarang-larang, jangan terlalu sering memarahi anak, karena itu akan membuat anak takut melakukan kegiatannya yang akan memperlambat motoriknya. Sekian dari saya. Pada tahap yang kedua ini, permasalahan yang saya temui yaitu jika anak lagi emosi, anak suka melempar barang yang ada di sekitarnya. Dan juga saat anak lagi emosi, anak suka memukul orang-orang di sekitarnya. Solusi dan saran saya kepada orang tuanya yaitu yang pertama, membiarkan anak meredakan emosinya sendiri. Jika sudah reda, baru kita ajak bicara anak bahwa hal itu tidak baik dilakukan. Pada solusi yang kedua, saya menyarankan kepada orang tuanya sebaiknya mengajarkan anak untuk tidak baik atau tidak boleh memukulkan atau memukul orang karena itu rasanya sangat sakit, dan jika dia tidak percaya, boleh sekali-kali kita memukulnya dengan sedikit keras
bahwa itu sangat sakit dan akan membuat dia percaya. Jadi pada tahap case method yang kedua ini, saya akan menjelaskan tentang permasalahan, solusi, dan saran. Permasalahan yang terjadi pada Kaizan yaitu Kaizan tidak memiliki ketertinggalan bahasa dengan teman sebayanya, namun karena kecanggihan zaman sekarang yaitu HP, maka dengan adanya HP, Kaizan bisa melihat apapun di dalamnya, termasuk mungkin kata-kata yang tidak bagus. Karena anak usia dini sangat cepat menangkap apa yang dilihat dan didengarnya, jadi Kaizan ikut-ikutan berbicara tidak sopan kepada orang lebih tua darinya dan menganggap semua orang sama besar dengannya. Solusi yang saya berikan kepada orang tuanya yaitu memberitahu kepada Kaizan dengan tutur kata yang baik bahwa kata yang dia ucapkan itu tidak baik dan memberitahu kata sebaiknya yang dia ucapkan itu seperti apa, lalu membatasi waktu bermain HP Kaizan. Dan saran yang saya berikan kepada orang tuanya yaitu kalau di saat Kaizan bermain HP, orang tua atau orang lebih besar darinya berada di dekatnya agar kita sebagai orang lebih besar bisa tahu apa saja yang dilihatnya dan kita juga bisa membimbingnya dan mengarahkannya apa saja yang boleh dia buka di HP. Sekian, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Almira dan orang tuanya yang sudah membantu saya dalam mengerjakan case method tahap 1 dan 2. Terima kasih saya ucapkan kepada Fazio dan orang tuanya telah membantu saya dalam menyelesaikan case method tahap 1 dan 2. Terima kasih saya ucapkan kepada Habib dan orang tuanya yang telah membantu saya menyelesaikan tugas tahap 1 dan tahap 2. Dan terima kasih juga kepada Kaizan dan orang tuanya telah membantu saya menyelesaikan tugas case method tahap 1 dan tahap 2. Dan terima kasih kepada Amira yang telah membantu kami dalam menyelesaikan case method tahap 3. Dadah!